Oke, sebentar. Kenapa nggak berfungsi ya? Nah, oke. Kode etik dan kode perilaku PNS, khususnya Kementerian Keuangan berdasarkan PMK 190 tahun 2018. Jadi ini adalah peraturan Menteri Keuangan terakhir dan yang saat ini menjadi pedoman kita dalam beretika dan dalam berperilaku, baik itu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, apa yang melatar belakangi terjadinya peraturan Menteri Keuangan ini? Peraturan Menteri Keuangan ini. Nah, sudah disampaikan oleh salah satu kelompok, kalau saya tidak salah itu oleh kelompok 3 terkait dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 yang mengatur mengenai pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Ya, PP ini mengatur bagaimana seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian apapun untuk berperilaku sesuai dengan kode etik PNS. Nah, berdasarkan PP ini, masing-masing kementerian itu harus menindaklanjuti dengan membentuk yang namanya peraturan menteri yang mengatur bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam PP ini diterapkan di dalam kementerian masing-masing. Kenapa Bu tidak cukup PP ini? Karena karakteristik masing-masing kementerian itu berbeda. Jadi karakteristik katakanlah kompetensi sumber daya manusianya, kecakapannya atau kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi, lalu komposisi sumber daya manusianya, karakteristik komposisi sumber daya manusia masing-masing kementerian itu berbeda-beda. Belum lagi kalau kita tinjau dari sudut organisasinya sendiri, tugas dan fungsinya sudah pasti berbeda-beda. Oleh karena itu diberikan keleluasaan kepada masing-masing kementerian untuk mewujudkan amanah di dalam PP ini ke dalam peraturan menteri masing-masing. Nah, sebelumnya tahun 2007 Kementerian Keuangan sudah memiliki peraturan yang mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun ada beberapa hal yang mengakibatkan perlunya perubahan ini sehingga terbitlah yang namanya PMK tahun 2018 tadi. Apa yang menjadi latar belakang? Yang pertama adalah bahwa ternyata setelah berkembang ya, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Nilai dan norma yang terjadi di masyarakat itu tidak bisa kita hindari pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia terhadap sesuatu, itu akan mengalami perubahan. Yang kedua, Kementerian Keuangan berpandangan bahwa perlu adanya penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan, nilai-nilai untuk mendorong pencapaian visi dan misi Kemenkeu dan juga sebagai early warning system. Nah, di early warning system ini yang nanti kita kaitkan dengan perbedaan antara pelanggaran perilaku dan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Jadi, kode etik ini dimaksudkan sebagai early warning system untuk membuat warning jangan sampai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan itu naik levelnya menjadi pelanggaran disiplin. Ya. Nah, yang ketiga adalah simplifikasi regulasi. Jadi beberapa ketentuan itu digabung menjadi satu, lalu tahun 2018 dilakukanlah pembahasan intensif bersama dengan unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, ada DJP, DJBC, BPPK, DJPPR dan banyak ya, 13 unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, lalu ditetapkanlah PMK ya nomor 190 tahun 2018 ini tentang kode etik dan kode perilaku pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, ini yang melatar belakangi adanya PMK ini. Jadi tidak cukup hanya diatur di dalam PP 42, tetapi perlu dijawantahkan dalam peraturan Menteri Keuangan yang secara khusus mengatur bagaimana PNS Kementerian Keuangan itu bertindak tanduk dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, tadi dikatakan bahwa penguatan nilai untuk mendorong pencapaian visi misi Kemenkeu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail. Visi misi.
Visi itu adalah tujuan bersama. Jadi Kementerian Keuangan, seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan harus bergerak bersama menuju satu visi. Harus bergerak menuju satu visi. Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21. Jadi kata kuncinya adalah menjadi penggerak utama ya. Jadi bukan menjadi penggerak sampingan. Kementerian Keuangan itu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau Ibu Menteri selalu mengatakan bahwa kita-kita ini, bahwa pegawai Kementerian Keuangan itu adalah punggawa-punggawa keuangan negara. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki 5 nilai keuangan negara yang di sini. Nah, bagaimana kita bisa bergerak ke dalam satu visi ini? Ditetapkanlah misi-misi apa yang harus kita laksanakan untuk bisa mencapai goal akhir. Yang pertama, misinya Kementerian Keuangan adalah pencapaian tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima, ya, pelayanan prima, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Jadi melayani, mengawasi, dan penegakan hukum yang efektif. Yang kedua adalah menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian Indonesia. Makanya kita terapkan kebijakan fiskal yang responsif. Seperti sekarang kita karena diserang oleh pandemi COVID-19, maka kita juga harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal yang responsif. Salah satu contohnya adalah kita mengeluarkan relaksasi ataupun subsidi kepada sektor-sektor UMKM untuk bisa tetap berusaha di tengah pandemi COVID-19. Kita mengucurkan bantuan, lalu kita menerapkan pembebasan ataupun pengurangan pajak terhadap sektor-sektor industri tertentu yang terdampak dengan COVID-19. Lalu mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dan resiko minimum. Ya, pengelolaan neraca keuangan pusat ini tidak hanya berhenti di situ, artinya dituntut yang inovatif, ya, inovatif. Jadi harus tetap berpikir bahwa inovasi-inovasi itu harus tetap dimunculkan untuk memberikan pelayanan yang prima. Lalu memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Karena belanja negara itu dari hulu ke hilir ya, untuk segenap penduduk Indonesia dimanapun, di daerah manapun, di pulau manapun, sampai pulau yang terluar. Bahkan kita dengan salah satu nawacita yang telah ditetapkan oleh pemerintah, membangun dari pinggiran. Misi yang terakhir adalah mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Nah, ini misi yang terakhir ini adalah misi yang memang sedang kita lakoni beberapa belakangan-belakangan ini. Sebenarnya sangat beruntung karena Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memiliki misi ini, ya. Jadi pada saat pandemi COVID-19 itu menyerang, kita tidak terlalu terseok-seok untuk tetap bekerja meskipun tidak langsung bertatap muka karena kita sudah sebenarnya mengarah ke sana, hanya saja kondisi ini memaksa kita untuk mengakselerasi lebih cepat lagi ke arah sana. Nah, jadi memang kita dituntut untuk tidak sekedar biasa-biasa saja kalau pegawai Kementerian Keuangan. Nah, berangkat dari 5 misi yang telah ditetapkan dan kita bergerak bersama, maka akan dicapai tujuan ataupun yang kita sebut dengan visi. Nah, lalu bagaimana memastikan bahwa kita pegawai Kementerian Keuangan itu bisa ataupun capable untuk mencapai visi. Nah, ditetapkanlah yang namanya nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terdiri dari 5 nilai. Nilai yang pertama adalah integritas, ya, integritas. Jadi saya suka merenungkan, kenapa sih nilai integritas ini dibuat selalu di dalam poin yang pertama. Saya yakin memang nilai integritas ini tidak lebih hebat dari yang lainnya, tetapi nilai integritas ini merupakan modal utama untuk kita bisa menjadi seorang abdi negara yang profesional ya, seorang abdi negara yang memang menjadi abdi negara gitu. Integritas, berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang kode etik dan prinsip moral. Jadi yang di sini yang namanya integritas tidak hanya berkata, tidak hanya berperilaku dan tidak hanya bertindak, tetapi dimulai yang namanya dari berpikir. Jadi kita pun tidak boleh berbohong pada saat proses berpikir gitu. Jadi kita tidak boleh mencederai integritas kita pun bahkan dari proses berpikir.
Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang menjadi wujud dari tindakan kita itu akan tetap senantiasa mengandung yang namanya nilai integritas. Jadi dari awal ide itu keluar harus didasari oleh integritas. Itu yang pertama. Profesionalisme. Di sini pegawai Kementerian Keuangan dituntut untuk bekerja tuntas dan akurat, ya, atas dasar kompetensi terbaik. Jadi bukan atas dasar kompetensi yang dimiliki, bukan, tetapi tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik. Artinya pengembangan kemampuan, kompetensi, skill, sumber daya manusia di Kementerian Keuangan ini menjadi salah satu pokok perhatian Kementerian Keuangan. Sama halnya dengan yang digalakan oleh pemerintahan kita, dalam hal ini adalah Presiden, membangun SDM unggul. Profesionalisme juga menjadi salah satu concern ataupun bahkan yang dijadikan nilai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk setiap pegawai Kementerian Keuangan punya nilai profesionalisme itu. Lalu yang ketiga, sinergi. Sinergi ini berkaitan dengan bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain di internal kita, dengan orang lain di luar internal kita, dan bahkan dalam kalangan ataupun skala yang lebih besar lagi, ya, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Jadi tidak ada yang namanya, oh ini tujuan saya ini, tujuan Kementerian A ini, tujuan Kementerian B ini, tujuan Kementerian C ini. Tidak ada, karena semua bergerak menuju Indonesia maju. Tidak ada juga yang namanya ego sektoral di lingkungan Kementerian Keuangan. Oh, gue kan pegawai pajak, nggak uruslah sama itu. Gue kan pegawai BC, gue kan pegawai ini. Tidak ada lagi yang namanya ego-ego sektoral. Itu tidak diperbolehkan. Harus ada sinergi. Saya pegawai pajak, kewenangan saya terkait ini, kebetulan ada irisan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan saya, maka saya akan berkontribusi sesuai dengan kewenangan saya. Bersinergi dengan unit lain di Kementerian Keuangan. Harus begitu mengartikannya, ya. Bahkan dalam wacana yang sudah ada, masih dalam wacana dan penelahan, dan saya rasa ini akan terus di-boost untuk tercipta sesegera mungkin, bahwa nanti ke depannya itu tidak ada lagi yang namanya PNS Kementerian Keuangan, tidak ada lagi namanya PNS Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan, Kehutanan, Kementerian lain-lain, tidak ada. Semuanya adalah pegawai negeri sipil, abdi negara yang siap ditempatkan di kementerian-kementerian mana, yang siap untuk melaksanakan tugas fungsi kementerian apa. Jadi tidak ada lagi namanya label-label itu. Nah, untuk mencapai ke sana, bagaimana? Ya kompetensi paling tidak harus memenuhi standar, ya. Kita harus adaptif dengan teknologi supaya tidak jomplang antara pelaksanaan tugas di Kementerian A dengan Kementerian B. Jadi bisa seperti bongkar pasang gitu ya, penempatan orang-orang bertukar posisi, bertukar tempat untuk saling melengkapi, untuk saling menggali ilmu. Di Kementerian Keuangan sendiri di antar unit eselon 1 itu sudah digalakkan melalui namanya program secondment. Jadi ada beberapa orang yang memang dialokasikan khusus secara kontinu. Untuk term ini misalnya 6 orang pegawai DJP akan secondment ke DJBC. Demikian juga halnya DJBC dan DJP. Karena memang kedua lembaga ini kan berkaitan dengan pajak dan bea masuk ya. Atau katakanlah pegawai DJP secondment ke anggaran karena kaitannya dengan pendapatan negara, baik pajak maupun bukan pajak ya. Hal-hal seperti itu. Itu yang disebut dengan sinergi. Lalu nilai yang keempat adalah pelayanan. Pelayanan itu harus memenuhi kepuasan pemangku kepentingan. Jadi harus memenuhi kepuasan stakeholders kita dan harus dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Kemarin kita juga sudah mendengarkan presentasi dari salah satu kelompok tentang bagaimana pelayanan yang baik. Ya, harus memenuhi SOP, harus memenuhi SLA, harus transparan, terbuka, gitu. Nah, kepuasan pemangku kepentingan ini bagaimana caranya kita dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kepuasan stakeholders. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri itu setiap tahun kita selalu melakukan yang namanya survei kepuasan pengguna layanan setiap tahun. Selalu Kementerian Keuangan itu mengajak Civitas Akademika ya, universitas-universitas di Indonesia sebagai partner dalam melakukan survei. Kenapa yang digandeng adalah universitas? Supaya data yang dihasilkan itu akurat, supaya penelitian yang dilakukan itu berdasarkan kajian ilmiah gitu ya. Tidak ada konflik kepentingan, tidak ada tendensi ke
ke sesuatu hal. Jadi benar-benar ilmiah sehingga apa yang dipotret di lapangan itu dan dituangkan ke dalam laporan hasil survei itu adalah sama gitu. Sehingga para pimpinan di Kementerian Keuangan bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan contohnya yang ada di dalam lapangan ataupun untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Nah, ini kaitannya dengan nilai kesempurnaan juga ya, nilai kelima kesempurnaan. Bahwa pegawai Kementerian Keuangan itu harus senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang. Saya kurang paham mengenai IT, maka untuk, saya harus punya nilai nih, saya harus punya semangat untuk menjadi, penggawa keuangan negara yang sempurna dengan cara apa? Dengan cara ya saya, mencari ilmu di IT. Dari mana, Bu? Banyak sekali di Kementerian Keuangan itu kita punya yang namanya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang memang concern-nya adalah membangun SDM keuangan yang unggul, yang secara, reguler bahkan setiap hari itu banyak sekali, pelatihan-pelatihan virtual yang diberikan cuma-cuma. Jadi boleh kita, join, namanya Kemenkeu e-learning. Jadi bahannya ada, pematerinya ada dalam bentuk video, kita tinggal modal kuota, modal waktu, modal niat, semangat, kita sudah bisa belajar. Jadi di era sekarang, era digitalisasi, rasa-rasanya tidak ada yang tidak bisa kita raih ya. Jadi kita sudah diberikan kemudahan, akses terhadap data oke, akses terhadap, pendidikan juga oke, akses terhadap informasi publik juga oke. Jadi tidak ada halangan, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa memenuhi kelima nilai-nilai Kementerian Keuangan ini. Nah, kalau kita semua memenuhi kelima nilai Kementerian Keuangan ini, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang berkontribusi secara aktif melaksanakan misi Kementerian Keuangan untuk mencapai visi Kementerian Keuangan, yaitu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, ini 5 nilai Kementerian Keuangan yang harus kita pahami. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Belum, lanjut? Belum, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut aja, Bu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bicara mengenai fungsi ASN dan tugas ASN. Ini juga sudah disinggung oleh kelompok 3 juga ya, kalau saya tidak salah ya, kelompok 3. Jadi fungsi kita itu apa? Fungsi ASN, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Ingat, pelaksanaan, fungsinya. Fungsinya adalah pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Tiga fungsi utama ini. Lalu yang menjadi tugas kita adalah apa? Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang sekarang menjadi banyak perbincangan. Bu, bagaimana kalau misalnya kita pengen mengkritisi kebijakan pemerintah? Ketika kebijakan pemerintah itu sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan, katakanlah seperti Undang-Undang Cipta Kerja, stop kritik mengkritik, apalagi di media sosial. Karena ingat, ASN itu adalah pelaksana kebijakan publik. Masa kita nggak bisa mengkritisi, Bu? Boleh mengkritisi, tetapi ketika itu sudah menjadi keputusan, sudah menjadi sesuatu yang diputuskan oleh pimpinan tertinggi dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, stop kritisi. Kritisilah pada saat pembahasannya, ya. Mau gontok-gontokan dalam artian bagus ya, misalnya kita mau adu argumentasi pada saat pembahasan silahkan, tidak ada yang mempersoalkan. Saya sendiri memang sering ketika misalnya rapat ya, kalau ada sesuatu yang menurut saya kurang pas, kurang tepat, berdasarkan pertimbangan, ilmiah ya, bukan berdasarkan, argumentasi atau reasoning yang tidak berdasar, bukan. Tetapi selalu kemukakan alasan argumentasi kita itu didasarkan pada sesuatu yang kita bisa pertanggungjawabkan, gitu. Kita bersuara lantang, keras, sampaikan pendapat dalam bentuk kritik di dalam rapat pembahasan itu boleh. Itu salah satu unsur dari profesionalisme, mengeluarkan yang namanya kemampuan kompetensi dirinya.
Nah, tetapi pada saat apa yang menjadi argumentasi kita, reasoning kita, walaupun menurut kita itu udah paling tepat, ketika itu bukan merupakan pilihan pimpinan yang akhirnya dieksekusi dalam bentuk peraturan gitu, selesai di situ. Tidak lagi kita berlanjut untuk menyampaikan argumentasi melalui media-media lain. Tulis surat kabar ataupun mengundang di WhatsApp grup, lalu, dan lain-lain. Selesai sampai di situ, Sampai ya. Jadi memang harus kita laksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Coba bayangkan berapa, banyak ASN yang pasti saya yakin itu banyak sekali pandangannya terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita tidak diikat untuk melaksanakan kebijakan publik, bagaimana pemerintah akan berjalan? Yang ada chaos. Nah, itulah disebut dengan kita melaksanakan kebijakan publik. Dengan melaksanakan kebijakan publik, apapun itu kita harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Saya kasih contoh, di Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali, konten-konten ataupun, rumusan ketentuan yang menyederhanakan perizinan. Saya nggak suka dengan ini, saya nggak suka gitu ya, contohnya, saya nggak suka dan saya mengkritisi, tapi saya tidak didengarkan. Lalu saya tidak akan memberikan pelayanan publik yang profesional terkait dengan perizinan, itu keliru. Jadi, apapun kebijakan publik yang sudah diambil kita laksanakan. Dalam melaksanakannya harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan satu lagi, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Masing-masing kita harus berkontribusi aktif dalam mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Tidak boleh membuka potensi-potensi adanya perdebatan-perdebatan, apalagi di suasana yang semakin ricuh gitu ya, memantik yang namanya isu-isu sensitif untuk dibahas. Jangan. ASN tidak boleh berperilaku ataupun beretika demikian. Ingat tiga ini. Melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, lanjut. Nah ini yang paling mendasar, nilai-nilai ASN. Ini juga selalu saya tekankan pada saat etika dan pendidikan anti korupsi. Nah, mohon izin saya akan sedikit di poin-poin ini karena memang ini adalah sesuatu yang paling mendasar, paling prinsipil dan tidak boleh tidak. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Artinya, jika ada di antara kita yang tidak berkeyakinan bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila, dengan segala hormat tidak tepat untuk menjadi aparatur sipil negara. Silakan mengundurkan diri. Ini nilai yang tidak bisa ditawar. Ini harga mati. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 serta pemerintahan yang sah. Saya nggak suka Bu dengan presidennya, tapi itu adalah pemerintahan yang sah. Selaku ASN, kamu laksanakan kebijakan pemerintahan yang sah, melayani dengan kualitas dan profesionalisme. Dan jangan menjadi pemecah bangsa. Jadi dua ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan dua nilai-nilai dasar, ya banyak nilai dasarnya ada yang lain ya, tetapi ini dua nilai dasar yang selalu saya tekankan di setiap mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi. Tidak memegang teguh ideologi Pancasila, tidak setia terhadap Undang-Undang 1945 dan pemerintahan yang sah, silakan angkat kaki dari lingkungan aparatur sipil negara. Itu. Bahkan lebih kerasnya lagi kalau saya karena kita dalam lingkup aparatur sipil negara ya. Kalau lingkup luasnya lagi tidak sesuai dengan tidak percaya dengan ideologi Pancasila, silakan angkat kaki dari NKRI. Kalau luasnya lagi gitu. Kalau saya begitu. Nah, lalu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kita adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi wajib memelihara, menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Wajib mengabdi kepada negara dan yang namanya aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil itu kan civil servant. Servant itu adalah pelayan. Jadi kita harus paham bahwa ketika kita mau menjadi ASN ini, kita sebenarnya mau menjadi pelayan gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa, wow saya kan punya kewenangan, otoritas, lalu saya akan punya mobil dinas, rumah dinas, segala macam. Bukan itu, yang menjadi utama ini adalah ketika saya menjadi PNS, itu sebenarnya saya menjadi pelayan. Siapkah saya menjadi pelayan negara, pelayan rakyat? Kalau tidak siap, jangan menjadi PNS. Karena sejatinya kita itu adalah pelayan. Pelayan yang diberikan kewenangan, diberikan otoritas oleh konstitusi kita untuk semata-mata bisa melayani rakyat itu dengan baik. Bukan untuk abuse of power. Bukan untuk menyalahgunakan kewenangan yang kita miliki untuk
kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi, golongan ataupun oknum tertentu, bukan. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, ini nilai-nilai dasar. Kalau tadi ada nilai-nilai Kementerian Keuangan, ada integritas, profesionalisme, pelayanan, kesempurnaan, apalagi satu lagi, sinergi. Nah, ini nilai-nilai dasar menjadi aparatur sipil negara. Di mana ke-6 nilai ini sebenarnya sudah ada tertuang ataupun terwujud di dalam butir-butir nilai Kementerian Keuangan tadi. Nah, tadi saya sempat singgung ya, bahwa pada saat tahun 2007 sebenarnya kita sudah punya PMK tentang kode etik dan kode perilaku juga, hanya saja namanya Pedoman Peningkatan Disiplin PNS. Lalu karena ada 3 hal tadi yang melatar belakangi yang saya sampaikan di slide pertama, kita beralih mengubah ketentuan PMK 29 ini menjadi PMK 60 tahun 2018. Nah, perbedaan mendasar di antara 2 PMK ini yang pertama adalah kalau di PMK tahun 2007 itu hanya mengamanatkan kepada unit eselon 1, kepada DJP, DJBC, kepada DJPPR, kepada DJKN dan unit eselon 1 lainnya untuk menyusun kode etik di lingkungan kerja masing-masing. Jadi kode etik itu kan memang disesuaikan dengan karakteristik tugas, fungsi, profesi. Oleh karena itu nggak bisa disamaratakan. Nah, kalau di PMK 2007 hanya diberikan, "Hei, kamu harus nyusun kode etik." Tanpa memberikan panduan apa sih yang harus terwujud di dalam kode etik itu gitu. Di tahun 2018, PMK tahun 2018 itu sudah berisi butir-butir kode etik. Jadi kalau untuk berintegritas maka kamu harus bla 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 bla. Untuk profesional kamu harus bla 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 bla. Jadi itu menjadi panduan bagi unit eselon 1 untuk mengatur masing-masing kode etiknya. Panduan itu dijadikan pedoman di mana eselon 1 juga diberikan keleluasaan untuk membentuk kode etik dan kode etik perilakunya sesuai dengan kriterianya masing-masing. Jadi diberikan keleluasaan tapi bukan berarti tidak terbatas karena ada panduannya, ada harus di-track yang ini, harus terkait dengan butir-butir kode etik yang diatur di dalam PMK tahun 2018 gitu. Nah, lalu yang pada tahun 2007 isinya hanya menurunkan apa-apa saja yang dimaksud dengan etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri dan sesama PNS. Nah, di PMK 2018 yang tadi saya sampaikan bahwa kita mau menguatkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, maka di PMK 2018 itu apa yang akan diatur harus mengacu kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sebenarnya nilai-nilai Kementerian Keuangan ini sama saja dengan bagaimana beretika dalam bernegara, ya, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri dan sesama PNS. Sama. Hanya saja kita harus menunjukkan karakteristik yang berbeda Kementerian Keuangan selaku organisasi, selaku unit organisasi. Oleh karena itu yang ditekankan adalah nilai-nilai Kementerian Keuangannya. Nah, di PMK 2007 tidak ada aturan langsung yang mengatur apa sih perilaku kode etik itu. Misalnya bagaimana contoh beretika bernegara tidak. Sementara di dalam PMK 2018 itu detail dan jelas bahwa kalau berintegritas adalah perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Siapa yang sudah baca tahun 2018? Ada yang sudah lihat? Saya coba share ya supaya punya pemahaman yang lebih komprehensif. Oke. Nah, sudah ya. Ini yang dimaksud bahwa PMK 2018 itu mengatur langsung butir-butir kode etik. Contohnya, kode etik dan kode perilaku nilai sinergi. Yang dimaksud dengan sinergi itu apa? Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia, serta mengembangkan sikap tenggang rasa antar sesama manusia. Maksudnya begini, ketika katakanlah kita di dalam suatu rapat pembahasan beradu argumentasi ya, jangan sekali-sekali mengerdilkan apa yang disampaikan oleh seseorang yang secara struktur, ya, secara jabatan itu di bawah kita.
Bukan selalu bahwa atasan itu adalah benar. Kalau atasan salah, maka kembali ke pasal 1 itu nggak berlaku. Sinergi itu yang dilihat adalah apa yang disampaikan, reasoning-nya, argumentasinya, bukan siapa yang menyampaikan. Siap mengenai siapa yang yang berwenang itu nanti pada saat levelan paling tertinggi, memutuskan kebijakan, ya harus dipegang oleh satu orang karena tidak mungkin, keputusan itu diberikan kepada beberapa orang untuk disepakati bersama, harus ada satu pucuk pimpinan tertinggi. Nah, ini contoh nilai sinergi, tidak memecah belah persatuan bangsa. Ini masih terkait kan dengan tadi, nilai ASN, nilai dasar ASN, dan, tugas dan fungsi ASN tadi. Nah, pelayanan, bagaimana sih pelayanan itu? Contohnya adalah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Lalu menunjukkan kepedulian ramah dan santun dalam memberikan pelayanan, berupaya memberikan layanan tepat waktu, cepat dan transparan dan lain sebagainya. Jadi di dalam PMK 2018 ini sudah lebih jelas bagaimana kita harus berperilaku. Kesempurnaan ya, terbuka terhadap usulan perbaikan. Jangan selalu tutup kalau ada orang mengajukan saran, kritik, "Oh, nggak bisa," gitu. Ah, itu nggak boleh. Harus terbuka terhadap usulan perbaikan. Kalau ada survei kepuasan pengguna layanan yang mengusulkan adanya katakanlah alternatif layanan atau Kementerian Keuangan perlu berinovasi di tengah, kondisi seperti ini, kita harus senantiasa terbuka terhadap usulan perbaikan. Akan kita kaji apakah benar atau tidak, tetapi tidak persoalan apakah kita akan laksanakan sesuai dengan usulan itu beda hal. Yang penting adalah tidak boleh menutup diri terhadap usulan perbaikan. Nah, ini contohnya ya, nanti bisa dibaca di PMK-nya yang sudah saya share kemarin. Kita kembali dulu ke slide. Nah, tidak mengatur kode etik bagi jabatan fungsional ya. Contohnya, oh maaf, kalau yang dulu tidak ada namanya kode etik pada jabatan fungsional. Padahal jabatan fungsional itu eksis gitu ya, ada, tetapi tidak disentuh oleh yang namanya PMK lama. Nah, padahal potensi pelanggaran kode etik itu juga terbuka bagi mereka-mereka yang punya jabatan fungsional. Nah, di dalam PMK 2018 ini diatur. Jadi tidak ada yang lepas dari kode etik. Jadi semuanya harus dipantau. Nah, kalau, perbedaan yang terakhir adalah, kalau di PMK 2007 penegakan kode etik diselesaikan oleh majelis kode etik, apapun itu semuanya lari ke majelis kode etik yang dibentuk untuk melakukan penanganan pelanggaran kode etik. Namun, di PMK 2018 ada yang berbeda, penambahan atasan langsung. Jadi tidak semua melulu itu langsung ke majelis kode etik. Di sini diminta atasan langsung untuk berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap pegawainya. Karena tidak semua perilaku pelanggaran kode etik itu memang harus sampai ke majelis kode etik. Jadi di sini meminta atasan langsung itu aware, harus care dengan bawahannya, ya. Termasuk dengan permasalahan apa yang dihadapi pegawainya. Karena permasalahan apa yang dihadapi oleh pegawai itu pasti akan berdampak kepada kinerja yang bersangkutan. Jadi harus aware gitu. Jadi misalnya kalau ada pegawainya yang uring-uringan ya, ini kok suka banget nih men-trigger keributan di kantor gitu ya. Nah, itu atasan langsung harus berperan, nggak melulu langsung masukin majelis kode etik gitu, pemecah belah gitu, enggak seperti itu. Tetapi atasan langsung harus berperan. Dibina dulu melalui konsultasi, ada yang namanya dialog kinerja ya, dialog kinerja individu kita punya di Kementerian Keuangan. Jadi ditanya, "Apa sih kesulitan kamu? Saya sulit dalam melaksanakan pekerjaan ini, kira-kira kenapa?" Oh, ternyata usut punya usut, dia memiliki permasalahan ya di lingkungan private-nya dia yang menjadikan dia agak susah untuk konsentrasi ataupun kinerjanya tidak maksimal. Nah, itu juga harus dipahami oleh atasan. Jadi tidak semata-mata menuntut bahwa kamu harus bekerja secara prima, outcome-nya harus sekian. Saya tutup mata terhadap persoalan apapun yang ada di kehidupan kamu, yang nggak bisa seperti itu. Karena kita bukan mesin, kita adalah manusia. Inilah
perbedaan salah satu perbedaan yang paling mendasar antara PMK 2007 dengan PMK 2018, memanusiakan manusia. Kalau sekarang kita lebih advance lagi, ada yang namanya work life balance ya. Artinya hidup itu tidak semata-mata untuk bekerja, tetapi antara kehidupan kita di luar pekerjaan itu juga harus balance. Karena kita itu percaya bahwa manusia yang balance hidupnya itu adalah manusia yang bisa menghasilkan outcome yang lebih bernilai, ada added value-nya dibandingkan robot yang seperti itu. Karena kita mempekerjakan bukan robot, kita mempekerjakan manusia. Nah, ini adalah poin-poin penting perubahan antara PMK 2007 dan PMK 2018. Nah, ini statistik ya. Ini statistiknya nanti bisa dilihat berapa pegawai yang dijatuhi pelanggaran kode etik, berapa pegawai yang dijatuhi ketentuan hukuman disiplin. Nah, di sini saya akan coba mulai dengan ini sistematika yang tadi yang saya sempat share screen ya. PMK 2018 ada ketentuan umum, ada landasannya, ada kode etiknya, ada pencegahan, penegakan, ini nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kita lihat ke sini nih. Contoh pelanggaran disiplin PNS dan kode etik PNS. Ya. Nah, tadi saya sempat singgung di awal bahwa ada yang namanya pelanggaran kode etik, ada yang namanya pelanggaran disiplin. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, namun hanya memiliki leveling yang berbeda saja. Tetapi pada intinya esensinya sama. Nah, ini yang harus perlu kita pertegas bahwa kapan itu merupakan pelanggaran kode etik, kapan itu merupakan pelanggaran disiplin. Ya, pelanggaran disiplin tentunya itu mengakibatkan sanksi hukuman yang lebih tinggi daripada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu sanksinya sanksi moral, ya, dituding oleh dicap sebagai perusuh oleh sesama rekan kerja ataupun dipandang bagaimana oleh sesama rekan kerja ataupun dijauhi oleh orang itu adalah merupakan sanksi moral. Tetapi kalau sudah menjadi pelanggaran disiplin, maka tidak hanya sanksi moral yang kita dapatkan, tetapi juga sanksi terhadap diri sendiri yang nyata. Contohnya kita diberikan hukuman disiplin sedang, penurunan jabatan, ya, pemotongan pendapatan, bahkan pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, kapan dikatakan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin? Tabel ini sudah menampilkan contoh-contoh perilaku yang dikategorikan berdasarkan nilai Kementerian Keuangan. Contoh yang pertama adalah integritas ya. Seseorang itu berdasarkan nilai integritas kan ada aturan bahwa tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Katakanlah seorang pegawai Kementerian Keuangan pada satu malam di weekend, dia ingin mengetahui tempat perjudian ataupun masuk ke bar gitu ya. Jadi dia masuk ke bar. Nah, ini in case ini diketahui ya, diketahui dan perlu diproses oleh atasan langsung, maka ini sanksinya adalah sanksi moral. Selesai sampai di situ. Masuk ke tempat perjudian, masuk ke bar, itu akan sanksi moral. Paling di kantor akan beredar kabar, oh dia lagi disanksi tuh sama atasannya, kemarin ditegur karena ketahuan masuk ke bar gitu. Nah, ketika dia masuk ke bar, tidak berhenti di situ, dia minum minuman keras, lalu dia melakukan perjudian ya, dan lebih ekstrimnya lagi katakanlah karena dia perjudian, dia minuman keras dan tidak terbiasa mabok mengakibatkan kerusuhan di situ, pukul-pukulan, baku hantam, dan dimuat pula dalam media massa lokal, artinya perbuatan dia itu dipublikasikan, disiarkan, diinformasikan ke banyak orang, paling tidak dimuat melalui media massa lokal. Katakanlah ada wartawan nih yang kehabisan berita ya, lalu udah liput berita ini aja judulnya adalah seorang pegawai Kementerian Keuangan inisial R ribut di bar bla bla bla. Nah, dalam kategori itu sudah masuk ke dalam pelanggaran disiplin. Karena apa? Karena sudah membuat ataupun mencoreng, merugikan nama Kementerian Keuangan, nama institusi. Maka harus diproses dan diberikan sanksi hukuman disiplin sedang. Contohnya kalau dampak negatifnya pada instansi. Kalau dampak negatifnya pada negara, maka ini bisa berat, gitu ya. Nah, itu contoh integritas. Contoh integritas yang lain, ini berkaitan dengan teman-teman DJP.
kita dilarang untuk menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan kecuali karena penugasan. Ya, kalau penugasan jelas ada surat tugasnya, siapa yang ditugasi, siapa yang menugasi, tanggal berapa penugasannya, apa yang dilakukan. Ya, katakanlah seorang account representatif ketemu dengan wajib pajak tanpa surat tugas terkait sesuatu pekerjaan di suatu restoran, ya. Wajib pajak si AR ini tidak menerima apapun, bahkan bayar makanannya pun bayar sendiri, tapi memang bertemu di luar, tidak di kantor. Katakanlah sudah di luar jam kerja lagi. Tapi nggak mendapat apapun, bahkan parkir pun bayar sendiri, bahkan makan pun bayar sendiri ya, bahkan, ataupun katakanlah tidak makan yang bersangkutan. Tetapi itu sudah merupakan pelanggaran kode etik. Karena dia berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena kaitannya dengan pekerjaan. Nah, sanksinya apa? Sanksinya moral, nanti akan ditegur oleh atasannya. Beda halnya ketika masuk ke restoran, melaksanakan pekerjaan tanpa penugasan, mendapatkan sesuatu, bisa uang ataupun segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang pada saat melakukan pertemuan di luar penugasan tadi. Nah, ini sudah melanggar disiplin. Maka dari itu harus diberikan sanksi hukuman disiplin berat. Jadi memang ada batasnya yang harus kita pahami kapan kita berpotensi melanggar disiplin. Nah, masih ingat tadi dengan terminologi early warning system? Ini yang dimaksud. Jadi kode etik ini dibuat supaya sebagai early warning system. Jadi ditegur, jangan sampai ini berubah menjadi pelanggaran disiplin. Karena dia tidak paham bahwa sebenarnya dia sudah mengarah ke pelanggaran disiplin. Nah, itu contoh itu yang dimaksudkan dengan early warning system melalui pengaturan dalam PMK tahun 2018. Profesionalisme. Contohnya ya. Saya ambil contoh yang kedua. Kita pegawai wajib menjaga informasi dan data Kementerian Keuangan yang bersifat rahasia. Yang namanya rahasia sudah pasti. Ya, ketika kita mendapatkan suatu dokumen kedinasan yang bersifat rahasia dan itu diberikan kewenangan ataupun kepercayaan kepada kita, maka kita harus secara amanah menjaga kerahasiaan tersebut. Nah, katakanlah seorang pegawai dia tidak pernah memiliki kesengajaan, niat, maksud dan tujuan untuk mempublikasikan dokumen rahasia tersebut kepada publik. Yang dia lakukan hanya melakukan swafoto ataupun foto selfie yang tanpa sepengetahuan dia tidak sadar bahwa dokumen rahasia itu ada di samping dia dan itu ikut tercapture di dalam frame foto tadi. Dan pada saat dia publikasikan, yang ingin dia publikasikan sebenarnya adalah foto dirinya. Tetapi terlihat pula dokumen negara yang bersifat rahasia tadi. Itu diberikan juga sanksi. Karena itu pelanggaran kode etik. Tanpa sengaja ya, tanpa sengaja. Lalu bagaimana halnya dengan pegawai yang tadi? Dia sengaja kok mengambil dokumen itu, mengambil gambar, dan mempublish dokumen rahasia kantor. Dia memiliki unsur kesengajaan. Nah, ini beda lagi. Ini maka diberikan sanksi hukuman disiplin berat. Ya, berat. Bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi perbedaannya adalah tanpa sengaja ataupun sengaja. Diperiksa nanti, harus dibuktikan apakah benar unsur tanpa sengajanya dipenuhi atau sebenarnya dia sengaja, cuma dengan modus dan dengan modus yang kira-kira tidak sengaja, tapi sebenarnya pada saat pemeriksaan dia sengaja kok. Gitu. Nah, ini contohnya profesionalisme. Sinergi. Nah, kita dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan menimbulkan rasa kebencian ya. Ini yang sering terjadi nih. Misalnya nih kita mengarahkan teman-teman untuk melihat informasi rekayasa yang melanggar kesusilaan. Nah, ini hati-hati nih zaman sekarang ini nih ya. Nah, tahu ya yang terbaru ya. Nah, ini mengarahkan teman-teman di lingkungan Kementerian Keuangan. Guys, lihat deh guys gitu. Apalagi kalau sampai share link. Nih hati-hati. Nah, jadi kalau mengarahkan teman-teman di WhatsApp group, kenapa contohnya ini hanya WhatsApp group ya, tapi ini dalam komunitas lainnya secara elektronik bisa kepada kalau lain itu nggak punya grup ya. Yang disebarkan kepada lebih dari satu orang ya, itu bisa diberikan sanksi moral. Nah, ketika kita menjadi bagian yang melakukan rekayasa foto,
Contohnya kita melakukan rekayasa foto teman kantor, kita edit-edit, kita ubah-ubah, lalu menyebarkan itu yang melanggar kesusilaan. Contohnya kita buat, postur badannya yang memang melanggar kesusilaan. Itu merupakan pelanggaran disiplin yang disanksi dengan hukuman disiplin sedang, gitu. Contohnya kalau misalnya kita menyebarkan informasi gosip nih ya, gosip di WhatsApp grup yang tidak apa namanya, gosip di WhatsApp grup yang, melanggar, kesusilaan itu juga bisa disanksi, moral karena tidak terkonfirmasi kebenarannya. Dan apalagi kita melakukan rekayasa, rekayasa yang melanggar kesusilaan, namanya melakukan rekayasa itu kan berarti kita sudah paham betul bahwa itu tidak sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang benar, tapi kita rekayasa supaya sesuatu yang tidak benar itu, yang tidak ada itu seakan-akan seolah-olah itu ada dan kita dengan sengaja menyebarkan rekayasa itu di dunia maya. Nah, ini disanksi hukuman disiplin sedang. Itu sinergi. Kenapa masuk dalam ke dalam kategori nilai sinergi? Karena sinergi tadi salah satu perilaku kita adalah untuk tidak memecah belah, sesama PNS juga. Nah, pelayanan. Pelayanan kita senantiasa dituntut untuk menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan, ya. Contoh pelanggaran kode etik. Misalkan ada wajib pajak yang datang, lalu kita dengan tidak sengaja melayani dengan tidak sengaja mengacuhkan, kita nggak sengaja, kita nggak paham bahwa, eee, ada orang yang ingin berkonsultasi gitu. Kalau saya tidak salah apakah di kelas ini atau di kelas yang satu lagi pernah ada contoh pertanyaan, disabilitas ya, orang yang, tuli yang tidak bisa mendengarkan, lalu, karena dipanggil-panggil namanya, dia tidak jawab, lalu di-skip gitu. Nah, contohnya itu tidak sengaja, itu namanya pelanggaran kode etik. Nah, bagaimana dia bisa menjadi pelanggaran disiplin ketika wajib pajak tadi mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik di kantor. Katakanlah dalam melayani dia tidak melayani dengan ramah, dengan santun sesuai dengan SOP sehingga mengakibatkan adanya perselisihan antara dia dengan stakeholders lalu mengakibatkan kekerasan fisik. Contohnya dorong-dorongan, tonjok-tonjokan. Nah, itu dia diberikan sanksi hukuman disiplin sedang. Ya, jadi ingat kan kalau di kantor-kantor pelayanan itu selalu ada satpam, selalu ada petugas keamanan yang berdiri tidak jauh dari pemberi pelayanan. Fungsinya itu, ketika memang, trigger itu datang dari pengguna kepentingan, disitulah fungsinya satpam, kita jangan terpancing. Maka biarkan petugas security, petugas keamanan yang menyelesaikan, jangan terpancing, karena kita bisa diberikan sanksi hukuman disiplin. Nah, nilai yang terakhir adalah nilai kesempurnaan. Kita harus senantiasa terbuka terhadap usulan perbaikan, ya. Salah satu contoh pelanggaran kode etik adalah menolak inovasi terkait aplikasi apapun. Diberikan contoh di sini adalah aplikasi laporan kekayaan. Kalau sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi nih ya, kalau submission dokumen, kita dokumen apapun, bahkan Kementerian Keuangan sekarang pun sudah melaksanakan pekerjaannya itu secara paperless. Sudah melalui sistem yang disebut dengan naskah dinas elektronik. Kita punya aplikasi yang disebut dengan e-performance. Di dalamnya kita membuat naskah dinas itu secara elektronik, tinggal ketik, submit. Lalu disposisinya juga semuanya by system, by aplikasi. Sudah tidak ada lagi namanya print-printan, tanda tangan basah, tidak ada. Kita tinggal cukup masukkan PIN, tanda tangan kita, maka itu akan menjadi digital signature kita secara sah. Secara hukum itu sama kekuatannya dengan tanda tangan basah kita. Nah, ketika kita menolak inovasi-inovasi seperti ini, itu kita pelanggaran kode etik. Saya nggak bisa menggunakan Nadine gitu. Itu pelanggaran kode etik karena menolak inovasi terkait aplikasi layanan terkait aplikasi. Nah, ketika dia akan menjadi pelanggaran disiplin ketika penggunaan aplikasi itu merupakan sesuatu yang harus dan diwajibkan dan punya sanksi. Contohnya, kita pegawai negeri sipil itu setiap tahun harus melaporkan laporan hasil kekayaan. Ya, beberapa tahun terakhir semua pelaporan itu sudah beralih ke namanya sistem. Jadi kita sudah mengisi melalui aplikasi. Nah, ketika kita karena tidak mau ataupun menolak inovasi, maka menjadi dasar kita untuk tidak mau melakukan pelaporan harta kekayaan, itu yang disebut dengan pelanggaran
hukuman disiplin ringan. Karena ada kewajiban di sini, ada keharusan di sini. Sebagai wujud transparansi dari seorang pegawai negeri sipil. Kita wajib kemukakan berapa sih harta kita. Tidak hanya yang ini ya, bukan hanya harta, utang juga diwajibkan dilaporkan di sini. Jadi supaya KPK ataupun Inspektorat Jenderal itu paham, oh ini profil harta kekayaannya wajar ya, karena utangnya sekian, hartanya sekian, itu masih wajar. Ini jangan tiba-tiba dia baru masuk PNS 2 tahun, baru diangkat menjadi PNS tahun lalu, sebelumnya setahun menjadi CPNS, tetapi hartanya sudah meningkat pesat. Nah, ini yang patut diwaspadai oleh Itjen ataupun KPK. Karena patut diduga terjadi sesuatu yang di luar logika, ada anomali, ini yang harus diperiksa lebih lanjut. Nah, oke, di bawah ini adalah contoh-contoh ya, di bawah ini adalah contoh-contoh perilaku terkait dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Oke, sampai di sini, ini contohnya, sebentar. Ini contoh-contoh pengenaan sanksi moral nih, pengenaan sanksi moral kepada saudari bla 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 gitu ya. Nah, sanksi moral ya, cuma sekedar kertas begini, tetapi ini moral gitu. Ketika teman kerja kita tahu, kita diperiksa lalu dikenakan sanksi moral. Nah, Bu, kalau misalnya orangnya nggak mau tahu ataupun nggak tahu malu, nah itu yang susahnya. Udah dikenakan sanksi moral ternyata tidak berdampak kepada yang bersangkutan. Berarti secara moralitas, secara etika yang bersangkutan perlu dipertanyakan, kan seperti itu. Berarti ada yang salah, ada yang keliru dengan perbuatannya. Nah, ini sanksinya contohnya adalah menyatakan permintaan maaf. Nah, jadi dia harus membaca permohonan maaf dan pernyataan penyesalan di forum resmi pegawai. Bayangkan kita seorang diri di depan forum pegawai menyatakan saya menyampaikan permohonan maaf, penyesalan, dan berjanji tidak akan mengulangi. Sekilas memang terkesan simpel, tetapi kalau kita merupakan abdi negara yang paham esensi dari menjadi abdi negara, ketika kita melakukan perbuatan, ketika kita diminta untuk melakukan perbuatan ini sebenarnya sudah mencederai harga diri kita selaku aparatur sipil negara. Ketika kita berangkat dari cita-cita menjadi aparatur sipil negara yang baik. Ini adalah kesalahan fatal, mempermalukan, mencederai integritas kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berada di depan ini, ya, membaca permohonan maaf. Dan jangan sampai pula kita menjadi orang-orang yang selalu di depan ini dan menjadikan hal itu hal yang biasa. Wah, itu udah kebangetan. Nah, ini mekanisme pencegahan pelanggaran kode etik. Bagaimana sih mencegah pelanggaran kode etik itu? Jadi yang dicegah itu dari awal, tidak hanya pelanggaran hukuman disiplin. Dari awal kita harus mencegah yang namanya pelanggaran kode etik. Jadi sebelum dia melanggar kode etik dan nanti bisa berakibat pelanggaran hukuman disiplin, kita harus cegah. Yang pertama adalah pimpinan unit kerja. Jadi masing-masing pimpinan tertinggi di unit kerja itu harus memberdayakan UKI, unit kepatuhan internalnya. Koordinasinya dengan Itjen Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan. Contoh, kemarin ini ada salah satu pegawai saya yang bawa mobil, ya, mobil keluaran terbaru harga miliaran. Salah seorang pelaksana baru 2 tahun. Ya, lalu dilihat data-datanya orang tua segala macam gitu ya, nggak masuk nih profilnya. Gitu. Jadi sistem profiling itu juga berlaku di unit kepatuhan internal. Kerjasama lah dengan Itjen, melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan sampai diketemukan adanya indikasi baru dilakukan pemeriksaan. Nah, bisa juga berkoordinasi dengan BPPK yang tadi saya sampaikan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan, untuk mensosialisasikan kembali pemahaman kode etik dan kode perilaku kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Jadi, yang bisa dilakukan satu, memberdayakan UKI. Yang kedua adalah memberdayakan atasan langsung. Yang tadi yang merupakan salah satu pembeda di antara PMK 2007 dan PMK 2018. Atasan langsung itu harus memberikan keteladanan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Jadi tidak melulu ada pelanggaran kode etik yang langsung ke majelis kode etik, bahkan atasan langsung pun diminta untuk mencegah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh bawahannya. Jadi bertanggung jawab terhadap
tindak tanduk bawahannya. Dia harus paham bawahannya ini melaksanakan apa, bekerjanya di mana, bertemu dengan siapa, dan harus meminta laporan. Jadi paham dia apa yang sedang dilakukan oleh bawahannya. Nah, itu contoh pencegahan pelanggaran kode etik. Nah, ini mekanisme penegakannya ya, penegakan atasan langsung dan majelis kode etik. Nah, contohnya, ada temuan dapat diproses oleh atasan langsung. Jika tidak, ya, jika dia kalau tidak mengandung unsur kesengajaan, artinya dia lalai, ya, lalai, dan itu merupakan perbuatan yang pertama tidak mengandung unsur pengulangan dan tidak berdampak terhadap kinerja. Udah lalai, dia baru pertama sekali dan sebenarnya nggak ada dampaknya, tetapi secara etika, moral itu keliru, maka diproses oleh atasan langsung. Nah, ketika dia mengandung kesengajaan dan ada pengulangan, contohnya ini bukan kali pertama loh dia melakukan hal ini dan dengan sengaja, lalu itu berdampak pada kinerja, citra, dan atau merugikan organisasi, maka ini yang akan diproses oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. Dan penjatuhan putusannya juga dilakukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. Nah, ini mekanisme detailnya ya. Oke, ini teknis sekali, nanti bisa dibaca. Nah, lalu kanal pengaduan. Nah, kemarin sering ya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau di WhatsApp grup itu, kalau misalnya ada pegawai negeri sipil nih yang tidak melaksanakan kinerjanya dengan baik, kemana Bu kita ngadu? Nah, ini banyak sekali kanal pengaduan yang sudah dibuat gitu ya. Di dalam skala nasional kita yang punya namanya lapor. Skala nasional, mau pegawai negeri sipil dari kementerian manapun bisa masuk ke lapor ini. Ini dikoordinir oleh Kemenpan RB, ya, KSP dan Ombudsman. Jadi lapor. Ada juga WISE. WISE ini khusus untuk kanal pengaduan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada mengetahui perbuatan pegawai Kementerian Keuangan yang dinilai ataupun diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik perilaku, lapor melalui aplikasi WISE. Lalu atau ada yang namanya KPK. Nah, KPK ini khusus terkait dengan korupsi. Ada suap, ada gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, ada konflik kepentingan dalam pengadaan, lapor ke KPK. Ini kanal-kanal pengaduan yang terbuka buat siapapun yang melakukan pengaduan sepanjang pengaduan yang disampaikan didasarkan pada informasi ataupun data, dokumen, bukti-bukti yang valid. Jadi bukan pencemaran, tetapi lebih kepada permohonan untuk penegakan terhadap yang bersangkutan didasarkan dengan adanya dokumen, data, informasi yang valid. Semuanya akan dilindungi, pelapor akan dilindungi, baik di aplikasi lapor, aplikasi WISE, aplikasi KPK, pelapor itu akan dilindungi informasinya. Jadi tidak akan pernah diketemukan, dihadapkan face to face dengan yang dilaporkan. Tidak akan mungkin seperti itu. Jadi jangan takut kalau untuk mau melaporkan, malah sebenarnya untuk menjadi bagian dari menjadi bagian dari Indonesia yang bersih, jujur, bermartabat itu, kita harus menjadi bagian dari aplikasi-aplikasi ini sendiri. Tapi di dalam hal ini adalah pelapor, bukan yang dilaporkan. Nah, ini terkait dengan pembentukan majelis kode etik. Pembentukan majelis kode etik itu berbeda-beda berdasarkan pada siapa yang diperiksa, ya. Jadi Menteri Keuangan akan menentukan majelis kode etik ketika yang diperiksa adalah pejabat pimpinan tinggi media eselon 1, eselon 2-nya. Secara hierarki seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau yang diperiksa adalah eselon 1, penetapannya oleh eselon 3. Nah, tidak mungkin seperti itu. Jadi lebih kepada hierarki. Nah, ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan internalisasi PMK 2018 tadi. Jadi sudah ada publikasi ya, digital peraturan. Nah,
Jadi sudah terpublish secara digital, dapat diakses dengan mudah melalui sistem JDIH. Ini adalah sistem semacam repositori di Kementerian Keuangan. Kalau buka Sekjen Kementerian Keuangan atau www.sjdih.go.id, langsung keluar tuh semua peraturan-peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan, bebas untuk mendownload. Lalu sudah ada juga pembuatan publikasi video, pencetakan buku yang dapat memudahkan pegawai Kementerian Keuangan itu paham kode etik dan kode perilaku itu seperti apa. Ada sosialisasi, ada penyampaian PMK kode etik kepada pejabat eselon tertentu sebagai salah satu materi pada kegiatan workshop contohnya, dan ada juga e-learning ya. E-learning ini saya tadi sampaikan bahwa di BPPK sebagai unit eselon 1 yang bertugas untuk pengembangan SDM Kementerian Keuangan, itu banyak sekali e-learning yang terkait dengan bagaimana pegawai Kementerian Keuangan ini harus beretika dan berperilaku yang sesuai dengan kode etik dan kode perilaku di Kementerian Keuangan, dan itu bebas diakses oleh PNS Kementerian Keuangan, bebas dibaca modulnya kapanpun, bebas di-download semua modulnya, bebas untuk mengikuti kuis-kuisnya juga di dalam ada. Sehingga kita lebih paham lagi, oh saya sudah tahu ternyata ya, kalau begini itu adalah melanggar kode etik, kalau begini itu adalah melanggar hukuman disiplin. Karena pemahaman itu paling penting. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena kita tidak sengaja, karena kita tidak paham. Nah, itu bisa bisa mengantarkan kita kepada pelanggaran kode etik yang tidak disengaja. Ini early warning system tadi. Nah, sekian presentasi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Siapa? Saya dan Nembesa Ginting. Oh, gimana Nambesa? Apakah nanti yang sanksi-sanksi ini tercatat ada pencatatan permanen gitu, Bu, selama kita jadi PNS, dan nantinya ini mempengaruhi apabila nanti kita misalnya ada jabatan tertentu, misal ingin melanjutkan jabatan lebih tinggi gitu. Terima kasih. Betul sekali. Semua pelanggaran akan dilakukan pencatatan, dan ini akan berpengaruh tidak hanya pada saat promosi mutasi. Contohnya, ketika kita ingin mengajukan aplikasi beasiswa, salah satu persyaratannya adalah tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin. Jadi berpengaruh sekali. Misalnya kita mau workshop nih ya, mau beasiswa, kan pemerintah sering itu dikasih beasiswa ya. Salah satu syaratnya adalah tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin. Jadi sangat berpengaruh. Pada saat kita akan promosi nanti, katakanlah ada 3 kandidat yang namanya sudah ada di atas meja, maka yang pertama sekali yang akan dieliminasi adalah yang terkait dengan nilai integritasnya. Langsung out. Gitu ya, Nambesa ya. Jadi ini matter sekali, hal yang sangat harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mencatatkan diri di dalam buku daftar hitam itu. Jangan sampai deh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Gusti dan Andi ya? Zaki, Bu. Oh, Zaki. Oke, Zaki dan? Tadi siapa? Rizal, Bu. Oke, Zaki dulu ya, Zaki. Ya, izin bertanya, Bu. Kan tadi disebutkan yang mulai terkait pelanggaran profesionalisme itu contohnya selfie dengan dokumen rahasia gitu kan. Nah, di STAN ini kan sering banget, Bu, kayak beredar informasi-informasi yang rumor-rumor tapi nantinya itu emang benar kejadian dikeluarin peraturannya. Nah, itu termasuk pelanggaran atau bukan, Bu? Kan penyebaran informasi itu juga membantu mahasiswa sebenarnya, tapi juga kayak bertolak belakang sama profesionalisme. Sama aja kayak dia nyebarin dokumen yang belum fix, belum Itu terpublish. pelanggaran. Itu pelanggaran. Pelanggaran, Bu. Pelanggaran. Jadi dokumennya belum fix kan, belum final kan? Ya. Dan itu sebenarnya masih bersifat rahasia. Iya, tapi cuma poin-poin pentingnya aja kok. Misalnya, misal tahun depan ini offline, kira-kira offline atau online, tapi belum ada peraturannya yang ngatur kayak gitu, Bu. Kan itu tidak rahasia. Jadi dokumen yang rahasia itu ada kategorinya. Kalau dalam tata naskah persuratan, yang dokumen rahasia itu selalu dilabeli dengan kode RAHS. Jadi tidak semua dokumen itu merupakan rahasia. Peraturan itu tidak boleh di-keep.
Kalau yang namanya peraturan, once dia ditentukan, diketuk, dia harus segera disosialisasikan. Bahkan sebelum peraturan itu diketuk, ada yang namanya focus group discussion untuk menjaring aspirasi kepada pemangku kepentingan. Karena peraturan itu dibuat harus mengakomodir apa yang diinginkan oleh pemangku kepentingan, begitu. Bukan peraturan itu bukan dibuat sewenang-wenang oleh pimpinan lalu brek laksanakan. Ya nggak bisa begitu. Itu bukan dokumen rahasia. Jadi perlu dipertegas bahwa dokumen rahasia ini contohnya dalam wajib pajak ya, dokumen pemeriksaan atas salah seorang wajib pajak. Ya, ada nomor rekeningnya di dalam. Nah, selfie lah dia dengan dokumen rahasia itu, and then itu terpublish di media sosial itu blast, itu adalah pelanggaran hukuman disiplin. Tetapi kalau penyebaran informasi, misalnya, tahun depan kita akan offline nih, atau ini masih pandemi, kemungkinan wisudanya tahun depan juga offline. Itu bukan informasi yang rahasia. Itu malah informasi yang harus sebenarnya sejak dini disebar kepada pemangku kepentingan supaya tetap bisa menjaring aspirasi apa sih maunya gitu. Itu bukan. Jadi jangan takut kalau itu. Ya, baik Bu, makasih. Siap. Tadi Zaki. Rizal? Izin bertanya Bu, tadi yang mengenai kanal pengaduan, itu tadi kan pelapor bakalan kayak mendapat perlindungan secara utuh gitu kan Bu. Nah, tapi Yes. apabila kalau laporan yang dibuat tadi ternyata nggak terbukti gitu Bu, atau misalnya nggak terbukti atau bualan gitu, apa nggak ada konsekuensinya sendiri Bu buat pelapornya? Soalnya saya ada pengalaman pribadi, tapi ayahnya teman saya gitu di instansi lain itu dia ditangkap karena tuduhan pelaporan, tapi setelah dilakukan integrasi gitu Bu, dia itu kayak udah kesiksa lah istilahnya, tapi nggak terbukti gitu. Tapi si pelapornya juga masa nggak ada konsekuensinya gitu. Tunggu Makasih, Bu. sebentar. Ini prosesnya dia ditahan gimana? Sampai mana? Ditahan Sampai ke pengadilan? sampai enggak Bu. Sampai sekitaran 1 mingguan Bu ditahannya ayahnya waktu itu. Di polisi? Bukan Bu, di instansinya. Ditahan di instansi itu dalam bentuk apa? Kayak ditanya-tanyain gitu Bu, kayak diintegrasi gitu, kayak Oh, I kebenarannya mean. gitu. Nah, Artinya tapi itu selama kan 1 minggu dia diproses. iya. Diproses artinya ditanya-tanya oleh unit kepatuhan internalnya, Iya. cross check. Iya. Oh, oke. Iya. Ya, kita perjelas ya bahwa itu tidak sampai ditahan oleh polisi, tidak sampai ke pengadilan, tapi lebih kepada tindak lanjut unit kepatuhan internal dalam rangka memverifikasi laporan yang ditujukan kepadanya, kan gitu ya? Iya, betul Bu. Nah, Tapi nggak jadi begini. terbukti gitu Bu. Itu banyak Tapi nggak sekali terbukti. itu, betul. Banyak sekali itu sebenarnya permasalahan. Di tempat saya juga pun demikian begitu ya. Jadi namanya orang melapor kan kadang ada motifnya gitu. Saya nggak suka nih sama ini. Bisa kecemburuan sosial di lingkungan tempat tinggal kita ya. Saya nggak suka nih sama orang ini kayaknya karirnya bagus banget. Jadi berangkat dari kecemburuan itu dia melaporkan ke salah satu kanal pengaduan yang mengakibatkan laporan palsu. Itu saya sudah ketemui di dalam 1 bulan ini 2 kali laporan palsu. Laporan palsu artinya laporan mengada-ngada ya. Ada laporan-laporan yang tidak berdasar, maaf, bukan laporan palsu, laporan yang tidak berdasar. Kalau laporan palsu kan nggak ada pelapornya, ini jelas ada pelapornya. Ada uraian laporannya, tetapi pada saat diverifikasi, itu tidak ada. Bahkan di dalam salah satu laporan dia menyebutkan berdasarkan nomor dokumen sekian. Pada saat diverifikasi nggak ada tuh nomor dokumen sekian. Ya, kodenya pun nggak benar. Nah, terhadap yang bersangkutan yang dilaporkan, itu tetap bagaimanapun ketika ada laporan yang kepada yang dilaporkan itu tetap harus dilakukan verifikasi. Hasilnya bahwa laporan itu tidak terbukti. Tetapi kepada si pelapor, konsekuensinya yang dilakukan oleh unit organisasi tidak ada. Bukan berarti bahwa, laporan kamu tidak terbukti, maka kamu akan kami tuntut. Tidak seperti itu juga. Karena selaku unit kepatuhan internal, ya selaku pemerintah kita harus responsif terhadap laporan masyarakat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pemberitahuan kepada pelapor bahwa laporan saudara telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinyatakan ditutup karena tidak berdasar dan tidak terbukti. Sampai di situ. Nah, persoalan lain apakah nanti si pelapor
apakah nanti si yang dilaporkan, si terlapor tahu, "Oh, ternyata yang laporin saya ini." Harusnya dia nggak tahu, kecuali kalau unit kepatuhan internalnya membocorkan. Karena kan identitas pelapor itu harus dirahasiakan. Katakanlah persoalannya dia tahu, "Oh, kamu yang ngelaporin aku ya, and then, aku bakal tuntut kamu di ranah hukum." Itu persoalan lain, tidak ada kaitannya dengan, eee, unit organisasi. Itu sudah murni di antara person to person. Bukan dia selaku PNS, tapi dia selaku warga negara melaporkan orang lain selaku warga negara. Bisa jadi pencemaran nama baik dan segala macam, walaupun unsur itu mungkin tidak akan terpenuhi. Kalau menurut saya tidak akan terpenuhi, karena pencemaran nama baik itu harus diinformasikan ke beberapa orang melalui media yang bisa ketahui oleh banyak orang. Sementara kan dia melaporkan ke kanal. Memang media yang dikhususkan oleh pemerintah sebagai saluran resmi terhadap laporan, dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, terlepas itu terbukti atau tidak, tetapi dia menyampaikannya pada saluran yang tepat. Kalau saya sih berpendapat seperti itu. Rizal ya? Jadi nggak ada dari apa unit internalnya nggak ada ininya Bu ya, nggak ada kayak sanksinya gitu ya Bu berarti? Nggak ada sanksinya Lebih kepada si pelapor ya? Pelapor Iya, ya? sip. Nggak Iya ada. Bu. Hanya pemberitahuan dari unit internal bahwa laporan Anda telah diproses dan tidak terbukti, artinya berhenti. Oh, iya. Udah selesai gitu Terima kasih aja. Bu. Sama-sama Rizal. Saya sebenarnya punya satu pertanyaan yang akan saya share ke semua semua mahasiswa di kelas ini untuk melalui Google Form terkait dengan ini, untuk saya jadikan tambahan nilai keaktifan sebelum, kita melaksanakan UTS. Setuju nggak? Setuju. Boleh, Bu. Setuju aja, Bu. Iya, Bu. Setuju, Bu. Lumayan kan nambah-nambahan nilai ya? Iya, Bu, Ya, benar. Bu, Benar. benar. Nilai aktivitas tuh kalau nggak salah 40% deh. Ada yang tahu nggak komposisi? Enggak, Bu. Saya enggak. Lihat lagi sih. Lupa, Bu. Setahu saya 40% keaktifan, 30% UTS, dan 30% UAS. Oke, sebelum kita, karena nanti ini ada persoalan cerita. 5 menit lagi ada yang ingin bertanya sebelum kita kembali ke WhatsApp group dan saya akan share Gform-nya. Tapi saya harus buat Izin dulu. bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Siapa ini? Satu-satu dulu. Yang laki-laki tadi? Andi, Bu. Andi Ahmad Takyar. Andi? Iya, Bu. Heeh. Tanya, Bu. Iya, silakan. Oke. Tadi yang terkait dengan profesionalisme, wajib pajaknya itu kriterianya maksudnya wajib pajak di KPP di mana kita kerja ya, Bu? Dimanapun, wajib pajak- siapapun, tidak hanya wajib pajak yang di KPP sendiri. Wajib pajak Oh, manapun, sepanjang dia meminta pelayanan kepada tempat kita bekerja. Oh, gitu ya, Bu. Terus misalkan nih, Bu, nanti kita kerja terus, kita kepikiran untuk buat startup dan partnernya itu dari wajib pajak karena kan dia menjalankan usaha dan sepertinya bagus gitu diajak kerjasama. Nah, apakah ini misalnya kita ajak kerjasama, kita tentu kan kalau mau buat startup itu kita harus ketemu dan sebagainya, bahas rancangannya dan sebagainya. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana? Potensi konflik kepentingan. Ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, ini untuk detailnya nanti pada saat misalnya kita punya, sebenarnya kita berangkat dari tujuan yang sama sekali tidak buruk ya. Tetapi dalam pelaksanaannya mencapai tujuan itu tidak terlepas kemungkinan akan ada potensi konflik kepentingan. Nah, di sini peran unit kepatuhan internal. Jadi bagi pegawai negeri sipil yang ingin melakukan hal-hal seperti itu, konsultasi dengan unit kepatuhan internalnya. Jelaskan secara detail, saya ingin melakukan startup yang kemungkinan akan melibatkan wajib pajak, tetapi tidak ada kaitannya dengan kinerja perpajakan, dengan kaitannya dengan tugas fungsi saya selaku PNS. Nah, itu harus dijelaskan dengan UKI. Dengan kita menyampaikan pemaparan demikian kepada UKI, lalu UKI memberikan suatu rekomendasi, silahkan
Nah, itu akan mengamankan posisi kita karena kita berangkat dari tujuan yang tidak ada nilai buruknya gitu. Malah kita akan digawangi terus gitu ya. Jadi jangan sampai kita konflik kepentingan terjadi dalam pelaksanaannya karena nanti dalam pelaksanaannya itu mungkin sekali konflik kepentingan. Siap-siap. Makasih, Bu. Mhm. Izin bertanya, Bu. Iya, yang tadi perempuan ya? Iya, Ya, siapa, Mbak? Faiza, Bu. Absen 14. Iya. Tadi saya dengar Ibu mengatakan bahwa atasan itu harus mengerti dan memberikan toleransi kepada pegawai yang memiliki masalah, baik masalah di kantor ataupun masalah internal ya, Bu. Siap. Tapi kan setiap manusia itu punya masalah hidup masing-masing, tapi bedanya hanya seberapa berat masalah hidup tersebut. Nah, ketika misalkan seorang atasan memberikan keringanan tugas kepada pegawai karena pegawai tersebut memiliki masalah internal, maka tidak menutup kemungkinan adanya kecemburuan sosial dari pegawai-pegawai yang lain kepada pegawai yang diberikan keringanan tugas tersebut. Nah, itu bagaimana cara menyingkapinya, Bu? Baik misalkan kita sebagai atasan maupun kita sebagai bawahan yang diberikan keringanan tersebut. Seperti itu, Bu. Makasih, Bu. Iya, makasih Mbak Faiza. Memang ini meng-capture apa yang sekarang banyak dialami oleh pimpinan-pimpinan ataupun staff-staff ya, apalagi di era pandemi sekarang. Jadi artinya begini, bahwa memang di sini sikap bukan hanya sekedar nilai kode etik, kode perilaku yang perlu di kita, tetapi sikap kepemimpinan kita, sikap mengayomi kita, dan nilai-nilai kemampuan interpersonal kita, ini dituntut di sini. Jadi banyak sekali, saya kasih contoh, misalnya di tempat saya punya 2 pegawai yang saya berikan concern berbeda, bukan concern khusus ya, artinya concern berbeda. Kenapa? Karena memang 2 pegawai ini memiliki kebutuhan ataupun kondisi yang berbeda dengan yang lain. Salah satu pegawai yang saya berikan concern berbeda ini adalah dia pegawai yang sudah mengalami keguguran beberapa kali, bahkan kehilangan anak bukan bayi, umur 2 tahun pada saat itu. Dia mengalami trauma besar sampai dia sudah mengalami yang namanya proses konseling dengan psikiater. Nah, terhadap salah satu pegawai saya itu, saya tidak mungkin menyamaratakan dia atau memperlakukan dia dengan bagaimana saya memperlakukan yang lain. Kebetulan tugas yang dia emban ini diemban juga oleh salah satu pegawai saya yang lain. Jadi untuk tugas khusus ini hukum ya, hukum itu saya punya 2 orang. Hukum itu saya punya 2 orang. Salah satu dari 2 orang itu memerlukan perhatian yang khusus. Jadi disitulah memang kemampuan kita selaku pimpinan bagaimana menjadikan excuse ataupun keringanan yang kita berikan itu tidak dijadikan alat oleh yang bersangkutan dan tidak menjadikan itu sesuatu yang patut dicemburui oleh teman-temannya. Yang saya lakukan selama ini mudah-mudahan sih tidak berdampak pada kecemburuan teman-temannya, karena so far memang tidak pernah ada terlihat kecemburuan itu ya, malah pemakluman gitu ya. Yang saya lakukan selama ini memang ya saya tetap memberikan tugasnya ada, targetnya ada. Hanya saja dalam hal-hal tertentu yang urgent, misalnya undangan rapat yang harus hadiri sesegera mungkin, atau meeting-meeting di malam hari, atau meeting di pagi hari. Saya memang tidak terlalu melibatkan yang bersangkutan, tetapi saya berikan tugas yang lain yang tidak kalah susahnya, tetapi yang tidak mengharuskan dia bertemu dengan orang, gitu. Jadi dia bisa melakukan pekerjaannya di lingkungan yang dia pilih, gitu ya. Misalnya dia di kamarnya dengan hening, atau dia bisa melakukan pekerjaan yang di malam hari, itu saya nggak batasi. Yang penting adalah outcome yang kita targetkan itu sampai kepada pimpinan. Dan so far itu berjalan gitu. Jadi saya tidak akan memaksa orang, kamu meetingnya harus sekian begini, kamu harus meetingnya harus sekian datang, buka video, kasih pendapat segala macam. Karena memang karakter yang bersangkutan ketika dipaksa seperti itu,
dia bisa tambah stres begitu. Karena kehidupannya pun sudah punya masalah. Sementara di salah satu sisi staf hukum saya yang satu lagi, tidak terlalu ada kehidupan pribadi dia yang mengganggu kinerjanya dia. Jadi untuk hal-hal yang bersifat meeting dadakan segala macam it's okay. Dan sampai sekarang tidak ada kecemburuan yang saya lihat. Jadi memang di situ lebih kepada bagaimana pimpinan mengembangkan diri, yaitu tadi kesempurnaan bahwa setiap orang baik itu staf, baik itu pimpinan pun harus terbuka. Bagaimana saya mengembangkan diri supaya saya punya keahlian interpersonal, bagaimana saya menjalin hubungan relasi dengan si A, si B, si C, si D, si E yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Dan pelatihan interpersonal itu juga ada di PPPK dan itu kita hadiri. Jadi itu memang berbeda. Ada lagi di sisi yang lain, saya kan membidangi hukum dan humas. Jadi di hukum itu tadi 2 orang yang tadi, di humas itu saya punya 3 staf. Salah satu staf ini mempunyai karakter yang sangat berbeda. Karakter yang berbeda artinya begini, yang bersangkutan bukan termasuk orang yang bisa bekerja teamwork. Ketika dihadapkan pada teamwork, yang bersangkutan itu cenderung akan menjadi challenging ya, tantangan tersendiri buat tim itu. Jadi akan menjadi tantangan baru. Jadi menambah list tantangan. Nah, tetapi yang bersangkutan mempunyai kompetensi melaksanakan pekerjaannya. Jadi bagaimana saya menyikapinya kalau saya boleh sharing, saya menyikapinya ketika kita melaksanakan teamwork, saya akan memisahkan fungsi tugas dia yang tidak melibatkan teamwork. Misalnya penyusunan bahan publikasi, desain, poster, flyer, dan segala macam yang dia bisa lakukan secara terpisah, itu saya assign ke dia. Sementara pada saat pelaksanaan hari H yang membutuhkan TikTok yang cepat ya, melalui koordinasi WhatsApp, grup, segala macam, saya tidak akan invite dia ke dalam grup. Gitu. Karena memang berdasarkan karakteristik yang bersangkutan memang tidak perlu untuk dilibatkan ke dalam teamwork yang memang harus ambil keputusan yang cepat karena dia sendiri akan menjadi tantangan tersendiri gitu. Yang bersangkutan juga tidak masalah gitu ya karena memang dia tidak mau begitu dan ya teman-teman yang lainnya juga nggak bermasalah karena dia juga diberikan tugas. Hal-hal seperti itu sih yang saya lakukan. So far memang saya tidak melihat, mudah-mudahan tidak melihat ada kecemburuan. Nah itu memang dilema menjadi atasan karena yang kita perlukan itu bukan hanya melihat kita juga stres ya sebagai atasan kita juga stres, kita punya keluarga, kita punya kehidupan pribadi, kita punya anak yang sekolah, kita punya banyak persoalan begitu. Tetapi ya memang tanggung jawab kita ketika kita ditunjuk menjadi pimpinan, artinya di dalam institusi itu kita tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan kita, tapi perhatikan juga kepentingan apa yang di bawah kita. Jadi kembali kepada konsep keadilan yang pernah disampaikan bahwa keadilan itu tidak memberikan semua orang sama, tetapi memberikan kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Mbak Faizah. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Ya. Oke, saya kira kita punya waktu 30 menit lagi. Saya izin mengakhiri presentasi hari ini dan saya akan share linknya ke WhatsApp group ya, untuk bisa diisi saat ini juga.